Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Buyus yang hebat? Apakah semua dalam keadaan sehat? Semoga semuanya selalu sehat dan menjaga kesehatannya masing-masing. Oke, pelajaran PJOK hari ini kita akan membahas tentang aktivitas fisik teratur. Siapa di rumah yang hobinya olahraga, nggak cuma mager, malas gerak, cuma di rumah aja main HP, tidur-tiduran, kaum rebahan ini biasanya. Oke, aktivitas fisik teratur atau aktivitas gerak jasmani adalah ciri kehidupan dan serangkaian gerak yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak atau mempertahankan hidup dan meningkatkan kemampuan gerak atau meningkatkan kualitas hidup. Bagi orang biasa, aktivitas fisik ini perlu agar dalam beraktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan baik. Dan bagi atlet, aktivitas fisik ini penting untuk menjaga staminanya dan kemampuan dan diutamakan untuk meningkatkan kemampuan fisiknya di bidang olahraganya masing-masing. Oke, pola aktivitas fisik setiap hari. Yang pertama adalah jenis aktivitas fisik yang dilakukan. Yang pertama itu aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci piring. Ayo yang sehari-hari di rumah bantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah seperti ini. Selanjutnya, aktivitas fisik sedang seperti berlari ringan atau jogging, bersepeda. Terus sekarang yang lagi ngetren, main layang-layang di sawah. Apalagi yang layang-layang besar itu. Berat itu nariknya. Selanjutnya, aktivitas berat. Aktivitas berat ini seperti berlari sprint atau berlari dengan kecepatan tinggi, bertanding sepak bola, olahraga bela diri seperti pencak silat atau taekwondo. Selanjutnya, manfaat aktivitas fisik teratur. Yang pertama, mengontrol berat badan. Ini biasanya cewek-cewek yang mengeluh, aduh badanku gemukan nih gitu. Jadi dengan aktivitas fisik ini berat badan akan terkontrol atau bentuk tubuhnya akan lebih ideal dengan aktivitas yang benar. Selanjutnya, meningkatkan semangat atau memperbaiki mood. Jadi kalau badan sehat, semangat atau pikiran itu selalu ke arah yang positif. Jadi lebih bahagia. Selanjutnya, meningkatkan energi. Dengan aktivitas fisik teratur, energi juga terjaga. Jadi bisa melakukan aktivitas lain dengan baik. Selanjutnya, memperbaiki kualitas tidur. Jika tubuh sehat, istirahat pun akan lebih baik. Jadi tidur lebih nyenyak. Selanjutnya, memperlancar sistem reproduksi. Nah, tidak hanya sistem reproduksi, tapi juga organ tubuh lain juga akan menjadi lebih baik. Begitu. Dan melakukan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, menyenangkan. Kaitannya dengan meningkatkan semangat tadi. Selanjutnya, mengurangi resiko terkena penyakit kronis. Nah, kalau organ tubuhnya baik, badan sehat, maka penyakit kronis pun tidak akan mendekat. Selanjutnya, meningkatkan kebugaran. Nah, badannya jadi bugar, lebih sehat. Menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Kaitannya dengan kesehatan organ tadi. Selanjutnya, meningkatkan ketahanan fisik. Nah, sama seperti tadi yang kebugaran itu tadi. Jadi daya tahan tubuhnya bagus. Penyakit tidak akan mudah menyerang. Selanjutnya, mencegah gangguan metabolisme. Metabolisme tubuh akan lancar. Jadi semua kerja organ akan lebih baik. Nah, sekarang aktivitas fisik yang benar itu dapat dilihat dengan cara meriksa atau cek denyut nadi ketika bangun tidur. Ini adalah denyut nadi ketika istirahat. Normalnya 60 kali denyutan dalam 1 menit, kurang lebih segitu. Tapi kalau untuk atlet itu biasanya denyutnya akan lebih rendah dari itu. Selanjutnya, hal yang dirasakan tubuh ketika bangun pagi. Jika bangun pagi itu badan terasa sakit atau pegel, itu berarti aktivitas fisiknya ada yang salah. Mungkin waktunya, mungkin durasinya, atau jenis aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya, pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh. Nah, ini dengan menggunakan alat khusus yang untuk memeriksa tekanan darah, dan untuk suhu tubuh bisa menggunakan termometer. Selanjutnya, porsi atau takaran aktivitas fisik. Bagi kalangan dewasa, untuk orang normal, disarankan aktivitas aerobik atau aktivitas fisik itu kurang lebih 2,5 jam dalam 1 minggu. Nah, jika aktivitas ini dilakukan setiap hari, maka kurang lebih dalam 1 kali olahraga itu kurang lebih 20 menit. Seperti itu. Selanjutnya, penyakit yang dapat muncul
yang disebabkan oleh kurang olahraga atau kurang aktivitas fisik. Yang pertama, tekanan darah tinggi, sindrom metabolik, masalah kesehatan tulang dan otot jadi kaku, susah bergerak. Selanjutnya, berisiko terkena kanker ganas atau penyakit kronis lainnya, sakit jantung, obesitas nih yang banyak ditakuti yang sekarang ya, badannya kegemukan. Selanjutnya diabetes dan depresi. Depresi kaitannya dengan perasaan semangat tadi, yang moodnya jadi baik kalau aktivitas fisiknya teratur. Selanjutnya, pola kebiasaan makan. Nah, selain aktivitas fisik, pola kebiasaan makan juga harus dijaga. Jadi makan makanan yang sehat dengan porsi yang seimbang. Tidak hanya suka jajan-jajanan yang istilahnya sekarang itu junk food. Jadi makanan-makanan cepat saji yang kadar gizinya ya kurang lah untuk tubuh, jadi malah berdampak buruk. Bukan tidak boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Selanjutnya, pola istirahat. Nah, aktivitas fisik yang teratur juga perlu pola istirahat yang baik. Jadi tidak terus-menerus melakukan aktivitas fisik, tapi tubuh juga perlu istirahat dengan porsi yang sudah diatur. Selanjutnya, penyakit. Nah, dengan aktivitas fisik yang teratur, penyakit-penyakit juga akan susah mendekat. Jadi badan akan lebih terasa sehat, jarang sakit. Selanjutnya, kebiasaan buruk bagi kesehatan. Contohnya banyak sekali kita lihat sekarang, yaitu seperti merokok, minum minuman keras. Semoga siswa semawon nggak ada ya yang minum minuman keras, atau yang lebih parah lagi menggunakan narkoba. Jangan sampai. Oke. Jadi hiduplah yang positif-positif aja. Oke, selanjutnya. Sekarang perencanaan aktivitas olahraga. Nah, ini ada panduannya untuk melakukan aktivitas olahraga untuk diri masing-masing. Yang pertama, menentukan frekuensi olahraga dalam 1 minggu. Bisa 3-5 kali dalam seminggu. Kalau 3 kali berarti 2 hari sekali olahraga atau 3 hari sekali olahraga. Nah, kalau 5 kali seminggu berarti 2 hari olahraga, 1 hari istirahat. Selanjutnya 2 hari olahraga lagi, 1 hari istirahat. Begitu seterusnya. Selanjutnya, intensitas olahraga atau berat ringannya olahraga yang dilakukan. Ini dapat diukur dengan menggunakan denyut nadi. Nah, denyut nadinya itu dihitung dengan satu rumus. Untuk orang biasa, rumusnya adalah 220 dikurangi usia orang tersebut. Nah, jika usianya misal 20 tahun, maka 220 dikurangi 20. Hasilnya adalah 200. 200 itu adalah denyut nadi maksimal seseorang. Nah, untuk olahraga berarti setelah melakukan pemanasan, denyut nadinya itu harus sekitar 60 sampai 80% dari denyut maksimal. Nah, tadi kan denyut maksimalnya adalah 200. Kita ambil yang 80%. Berarti kan denyut nadi olahraganya adalah 160 denyutan per menit. Jadi setelah pemanasan ukur denyut nadi, kalau sudah sampai 160 atau 120 berarti sudah bisa masuk ke kegiatan inti. Tapi untuk atlet denyut nadinya adalah lebih rendah, yaitu 200 dikurangi usia si atlet itu. Selanjutnya, waktu latihan. Nah, waktu latihan ini bisa waktu pelaksanaan dan lamanya latihan. Waktu pelaksanaan bisa pagi, siang, atau sore yang biasa dilakukan. Lalu lamanya latihan sekitar 25 menit sampai 45 menit satu kali latihan. Jika 25 menit itu biasanya yang dilakukan hampir setiap hari atau 5 kali seminggu. Tapi kalau untuk yang 3 kali seminggu bisa durasinya lebih lama. Yang selanjutnya adalah tipe latihan atau jenis latihan, jenis olahraga yang dilakukan. Misalnya memilih olahraga yang ringan seperti berjalan atau bersepeda, atau yang sedang nanti jogging seperti itu. Itu dipilih sesuai kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, setelah perencanaan aktivitas fisik ada perencanaan pola makan. Nah, ini kalian itu menghitung jumlah kalori yang masuk dan kebutuhan kalori setiap hari. Nah, kebutuhannya tiap orang itu beda, tergantung dari berat badan orang itu. Cara menghitungnya adalah dengan yang pertama menghitung angka metabolisme basal, yaitu 0,9 kilokalori dikali berat badan dikali 24 jam. Terus kebutuhan energi harian itu tergantung dari aktivitas. Untuk aktivitas ringan
yaitu 1,55, aktivitas sedang 1,70, aktivitas berat 2,0. Nah, di sini ada contoh. Misalnya untuk seseorang yang berat badannya 50 kg. Oke, 50 kg berarti angka metabolisme basalnya adalah 0,9 dikali 50 dikali 24. Hasilnya adalah 1080. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan energinya yaitu 1080 itu tadi dikalikan aktivitas yang dipilih. Misalnya aktivitasnya adalah aktivitas sedang, berarti 1080 dikalikan 1,70. Berarti kebutuhan energi hariannya adalah 1836 kilokalori. Nah, ini dibagi ke dalam makanan yang dimakan. Misalnya, 1 piring nasi, 100 gram nasi itu kalorinya berapa kalori? Sayur satu centong itu berapa kalori? Itu kalau daftar kalorinya kalian bisa cari di internet, itu banyak sekali di situ sumbernya. Misalnya tempe 1 potong itu berapa kalori ada. Tapi ya tidak harus tiap kali makan harus mengukur, oh ini berapa kalori. Nah, tidak. Jadi dikira-kira saja. Misalnya kebutuhan tubuh itu aktivitasnya berat, berarti kebutuhan kalorinya juga lebih banyak. Jadi makannya pun juga harus diatur, berarti porsinya atau asupan gizinya lebih banyak. Oke, yang terakhir sekarang, pesan dari Buyus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi manusia tubuh yang sempurna. Tugas manusia itu mudah, hanya cukup dengan menjaganya sebaik mungkin. Terima kasih, semoga semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.